salah satu alasan yang paling kuat kita untuk hijrah ke luar negeri adalah keadaan di Indonesia yang semakin rapat, bahwa Indonesia itu terlalu penuh untuk ditinggali saat ini. Ojol persaingannya sangat ketat. Es teh jumbo itu di tempat saya di Jawa Tengah hampir 20 meter ada. Bukan minimnya lapangan pekerjaan, bukan UMR yang kecil, ini adalah alasan yang patut teman-teman pertimbangkan untuk hijrah ke negara lain, untuk pindah dan bekerja ke negara lain. Saya akan menjabarkan sedikit, saya akan bercerita sedikit pengalaman saya, kemudian apa yang menjadi alasan saya pergi merantau lagi setelah sempat 4 tahun merantau, pulang membuka usaha, kemudian punya anak, dan justru di ujung usia 3 bulan saya memilih untuk merantau, berkarir di luar negeri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Jadi seperti yang saya katakan tadi, motivasi teman-teman sebaiknya bukan karena minimnya pekerjaan ataupun sedikitnya UMR, tapi memang Indonesia itu saat ini bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali. Saya mohon maaf, bukan karena saya tidak nasionalis, bukan saya memprovokasi kita untuk dalam konotasi negatif pergi. Namun saya lihat terutama di Jawa ya, karena saya orang Jawa, saya tinggal di Jawa Tengah. Meskipun saya tidak tinggal di Jakarta, saya merasakan bahwa Indonesia itu terlalu penuh untuk ditinggali saat ini. Terlalu penuh, terlalu sesak untuk kita berkarier. Terlalu penuh dan terlalu sesak untuk kita memulai usaha. Bahkan untuk sekedar beternak ayam di belakang rumah itu saat ini di Jawa Tengah, di tempat saya ataupun di tempat mertua saya itu sudah tidak memungkinkan untuk memulai usaha yang layak. Maksud saya, kita bicara dari yang sepele. Kita mau jualan es teh jumbo itu di tempat saya di Jawa Tengah hampir 20 meter ada. Mau jual apa lagi? Makanan ringan, cimol cilok, siomay, batagor, mie ayam. Teman-teman bisa lihat sendiri, hampir di perempatan itu persaingannya sangat ketat. Mau buka usaha online, jual baju, teman-teman akan kalah dengan pengusaha-pengusaha yang sudah punya modal, yang sudah mapan, yang rela membanting harga. Bahkan mereka mendatangkan produk yang dari Cina. Bahkan orang Cina sendiri sekarang ikut jualan online di toko oranye. Apalagi kira-kira? Saya bisa menjabarkan banyak hal di sini, namun keterbatasan waktu, dan mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan sendiri kira-kira apa yang akan menjadi omongan saya jika kita jabarkan terlalu lebar. Kita mau kerja marketing adalah sudah banyak persaingannya. Kita mau buka usaha yang lebih gede, misalnya warung kopi, kedai kopi, semua lini sudah diisi. Mau kerja apa lagi? Yang umum misalnya kayak tadi marketing, koperasi sudah menjamur. Mau kerja apa lagi? Ojol persaingannya sangat ketat. Kerja apa lagi? Saya sempat menekuni jurnalis sekarang sangat ketat, apalagi dengan munculnya Twitter. Kita kalah dengan jurnalisme warga, Facebook, semuanya semua orang mewartakan kejadian terkini. Mohon maaf ini sekali lagi, saya tidak menegasikan keadaan, namun salah satu alasan yang paling kuat kita untuk hijrah ke luar negeri adalah keadaan di Indonesia yang semakin rapat, orang-orangnya tambah banyak, persaingan usaha semakin ketat, persaingan kerja semakin ketat. Bahkan saya sempat mewacanakan untuk membuka toko. Dalam hitungan hari, toko yang menjual produk yang saya kehendaki, yang saya rencanakan itu tiba-tiba sudah ada. Jadi teman-teman, jika satu alasan itu sudah teman-teman temukan, alasan kedua adalah dengan keluar negeri kita bisa membuka wawasan baru, kita bisa melihat pandangan baru, kita bisa menemukan pengalaman baru yang mungkin ke depan insya Allah kita pulang ke Indonesia itu bisa kita aplikasikan. Saya pernah melihat seorang pengusaha yang datang ke Australia dari negaranya, kemudian dia merintis dari bawah. Dia kemudian menikah, punya anak, sampai kemudian sekarang dia sukses. Itu saya melihat langsung, dan Masya Allah, itu yang memotivasi saya, itu yang
Mungkin bekal itu bisa saya dapatkan di Selandia Baru, mungkin pengalaman yang serupa bisa saya dapatkan baik itu di Selandia Baru ataupun di Australia dulu. Namun saat ini saya ingin bertahan di rantau, dan insya Allah akan saya aplikasikan jika saya pulang nanti. Nah itu teman-teman, mohon maaf jika mungkin video saya ini agak sedikit mengesampingkan potensi Indonesia. Iya, Indonesia itu negara besar dan masih banyak potensi yang kita gali. Namun saat ini Indonesia terlalu ramai, apalagi hiruk pikuk politik yang membuat kita tidak bisa berpikir clear. Kira-kira itu kita ke depan itu mau apa? Dalam waktu pendek itu mau apa? Terutama teman-teman yang masih kesulitan mencari mata pencaharian, yang kira-kira masih stuck dengan keadaan, sementara kebutuhan semakin meningkat, anak-anak semakin besar gitu, tuntutan semakin banyak, motivasi ini semoga bisa melecut teman-teman untuk berusaha keras mendapatkan pekerjaan di luar negeri, insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan omongan saya dalam video pendek ini. Sekali lagi saya tidak bermaksud merendahkan negara kita, saya hanya ingin memberikan pandangan baru teman-teman yang semakin kesini semakin kepepet oleh keadaan. Semoga bisa menemukan jalan menuju luar negeri untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.